Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pencegahan terhadap risiko dan bahaya potensial yang terjadi di rumah sakit, khususnya pencegahan terhadap risiko dan bahaya fisik. Selamat menyaksikan. Pencegahan terhadap risiko dan bahaya fisik berdasarkan pendekatan WHO dan referensi kesehatan global. 1. Pendahuluan. Bahaya fisik merupakan salah satu faktor risiko yang penting yang dapat mengancam kesehatan individu maupun populasi. Menurut World Health Organization atau WHO, hazard fisik meliputi berbagai faktor. Lingkungan yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau bahkan kematian. Bahaya ini meliputi paparan radiasi pengyon, radiasi non-pengyon, suhu ekstrim atau panas dan dingin, kebisingan berlebihan, getaran, serta kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Yang kedua, jenis bahaya fisik dan dampaknya. Yang pertama, radiasi. Radiasi terbagi atas dua, yaitu radiasi pengyon dan radiasi non-pengyon. Yang pertama, radiasi pengyon, sumbernya yaitu sinar X, radiasi dari bahan radioaktif seperti uranium, dan prosedur medis tertentu. Dampaknya yaitu kerusakan DNA, peningkatan risiko kanker, luka bakar radiasi, dan penyakit akut akibat paparan tinggi. Yang kedua yaitu radiasi non-pengyon. Sumbernya yaitu gelombang elektromagnetik atau gelombang radio dan microwave, dan sinar ultraviolet atau UV. Dampaknya yaitu kanker kulit, penuaan dini, kerusakan mata atau katarak, dan gangguan sistem saraf. Yang kedua, suhu ekstrim. Yang pertama, panas ekstrim, sumbernya yaitu gelombang panas atau heat waves dan lingkungan kerja panas. Dampaknya yaitu heat exhaustion, heat stroke, dehidrasi, eksaserbasi, dan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, dingin ekstrim, sumbernya yaitu paparan suhu dingin berlebihan. Dampaknya yaitu hipotermia, frostbite, dan sirkulasi gangguan darah atau gangguan sirkulasi darah. Yang ketiga, kebisingan, sumbernya yaitu lingkungan kerja, yaitu pabrik atau konstruksi, lalu lintas, dan perangkat audio. Dampaknya yaitu gangguan pendengaran atau gangguan pendengaran permanen, stres, hipertensi, dan gangguan tidur. Yang keempat, getaran. Sumbernya yaitu alat berat dan kendaraan berat. Dampaknya yaitu gangguan muskuloskeletal dan gangguan sirkulasi darah. Yang ketiga, strategi pencegahan menurut WHO. WHO mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan pendekatan komprehensif, multisektor, dan berbasis bukti dalam upaya pencegahan bahaya fisik. Berikut strategi-strategi utamanya. 1. Pencegahan paparan radiasi, yaitu penguatan regulasi terkait batas aman paparan radiasi atau International Basic Safety Standard. Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan radiasi di fasilitas medis dan industri. Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja dan masyarakat tentang risiko radiasi. Penerapan teknologi pelindung seperti penggunaan pelindung timbal dalam prosedur radiologi. Yang kedua, pencegahan dampak suhu ekstrim. Yang pertama, panas ekstrim. Ada sistem peringatan dini untuk heat waves, peningkatan akses ke air minum dan tempat berteduh, penyesuaian jam kerja untuk pekerja lapangan saat suhu ekstrim, kampanye edukasi tentang tanda-tanda heat stroke. Yang kedua, dingin ekstrim, ada peningkatan akses ke pemanas ruangan, edukasi tentang pakaian pelindung yang sesuai, dan intervensi komunitas untuk melindungi populasi rentan, yaitu lansia dan anak-anak. Yang ketiga, pencegahan paparan kebisingan,
yaitu penetapan standar batas kebisingan di lingkungan kerja dan publik, penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti earplug atau air muff, rekayasa lingkungan untuk mengurangi sumber kebisingan, dan kampanye kesadaran publik tentang bahaya kebisingan berlebih. Yang keempat, pencegahan dampak getaran. Penggunaan peralatan kerja yang ergonomis dan berdesain baik. Pengaturan jadwal kerja untuk meminimalisir paparan getaran jangka panjang. Penggunaan APD yang sesuai. Dan pemeliharaan peralatan secara berkala. Yang berikut yaitu peran tenaga kesehatan. Sebagai calon perawat, kita memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan bahaya fisik, antara lain pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan pasien, advokasi kebijakan untuk lingkungan kerja dan publik yang aman, deteksi dini dan manajemen efek kesehatan akibat paparan bahaya fisik, dan kolaborasi lintas sektor dengan pihak industri, pemerintah, dan LSM. Contoh penerapan di Indonesia. Di Indonesia, upaya pencegahan terhadap risiko bahaya fisik telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan nasional, antara lain 1. Radiasi. Peraturan BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengatur standar keselamatan radiasi di fasilitas medis dan industri, dan pelatihan petugas radiologi mengenai penggunaan APD dan penggunaan dosis radiasi. Yang kedua, suhu ekstrim. BMKG menyediakan sistem peringatan dini untuk heat waves dan cuaca ekstrim, dan program adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk edukasi tentang dampak suhu ekstrim bagi kesehatan. Yang ketiga, kebisingan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja menetapkan batas kebisingan di lingkungan kerja dan penerapan inspeksi rutin dan pelatihan K3 di sektor industri. Yang keempat, getaran. Pengawasan penggunaan alat berat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan penyuluhan ergonomi dan pencegahan gangguan muskuloskeletal di lingkungan kerja. Kesimpulan, bahaya fisik seperti radiasi, suhu ekstrim, kebisingan, dan getaran merupakan ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat. WHO menekankan pentingnya pendekatan yang preventif, terintegrasi, dan berbasis komunitas untuk mengurangi dampak dari bahaya tersebut. Sebagai mahasiswa keperawatan, memahami prinsip pencegahan ini akan memperkuat peran kita dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua lapisan masyarakat.